Bismillahirrahmanirrahim. Dalam memahami asma dan terutama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa bersandarkan kepada dalil, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Tidak boleh menggunakan akal. Kenapa? Karena kita berbicara tentang sesuatu yang gaib, dan akal kita tidak bisa menembus perkara yang gaib. Tidak usah kita berbicara tentang Allah. Berbicara tentang ruh saja kita tidak mampu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan apa? Rabbmu. Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Kalau orang-orang berkumpul berbicara tentang ruh, ada 1000 ulama dikumpulkan, suruh menjelaskan tentang hakikat ruh, tentang dari unsur apa terbuat ruh, ya, maka akan terjadi 1000 pendapat. Kenapa? Karena otak mereka tidak sampai, lantas mereka mau berbicara tentang apa? Ruh. Ini perkara yang gaib, yang tidak bisa ditangkap oleh akal. Nggak usah jauh-jauh kita berbicara tentang gaib yang lain, tentang jin. Kalau sudah berbicara tentang jin, kita tidak tahu bagaimana hakikat jin. Jin itu bagaimana, kok bisa masuk dalam tubuh manusia, kok bisa berbicara dengan lisan manusia, kok kalau dibacakan Al-Quran kebakar, kok kebakar nggak ada api yang menyala, padahal dia terbuat dari apa? Dari api. Ini semua gaib, kita nggak bisa, nggak bisa kita ketahui kecuali dengan dalil. Akal kita nggak sangka. Apalagi kalau kita berbicara tentang malaikat, gaib juga. Ya, Allah mengatakan alhamdulillahilladzi fataris samawati wal ard ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan para malaikat sebagai rasul-rasul Allah, ya, yang memiliki sayap-sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ya. 2, 3 dan 4, ya. Bukan istri, ya, sayap, ya. 2, 3 dan 4, yazidu fil khalqi ma yasha, dan sebagiannya Allah tambah sayap lebih banyak daripada itu. Malaikat Jibril sayapnya sampai 600. Ada sebagian orang menggunakan akalnya, dia mengatakan malaikat tidak punya sayap. Kenapa Anda menolak malaikat tidak punya sayap? Karena enggak masuk akal saya. Malaikat kalau sayapnya 2 saya bisa bayangkan, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kalau malaikat sayapnya 4 saya bisa bayangkan, 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri. Tapi kalau 3 saya bingung bayangkannya. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, satunya ngapain? Taruh di mana? Ya, kenapa yang dia harus bayangkan? Dia tidak bisa pahami, jangan ente tolak, ya. Kenapa dia berusaha menolak kalau tidak masuk akal dia? Ya. Kita mau telah 3 taruh, terserah 3 mau taruh di mana, terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah mengatakan ada malaikat yang sayapnya berapa? 3, ya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala banyak perkara gaib yang otak kita nggak boleh masuk di dalamnya. Karena memang kalau kita memaksakan otak kita masuk di dalamnya, kita melanggar kaidah otak. Otak itu tidak boleh masuk kecuali pada perkara-perkara yang bisa ditangkap dengan panca indera. Tapi kalau sudah di luar daripada panca indera, gimana kita mau? Artinya di luar dari kemampuan kita, gimana otak kita masuk dalam hal-hal yang seperti itu, ya. Ya. Apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bakalan bisa mengenal sifat-sifat Allah kecuali Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya para hadirin, para ulama menjelaskan untuk mengetahui hakikat sesuatu, tidak mungkin kita bisa mengetahui hakikat sesuatu kecuali dengan 1 dari 3 cara. Kecuali dengan 1 dari 3 cara. Cara pertama untuk mengetahui hakikat sesuatu, kita lihat langsung. Nah, kalau kita bisa lihat langsung, kita tahu, oh dia sifatnya begini-begini. Kenapa? Saya lihat langsung. Yang kedua, caranya bagaimana? Kita mungkin nggak melihat langsung, tapi kita lihat yang semisalnya. Oh, saya tidak pernah lihat itu barang, tapi saya tahu yang semisalnya. Yang KW-nya saya tahu, saya pernah lihat. Nah, KW-nya itu mirip-mirip dengan apa? Aslinya. Yang ketiga, kita dapat kabar dari sumber yang thiqah. Kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah lihat yang semisalnya, tapi ada sumber berita yang thiqah yang terpercaya menyampaikan, oh barang itu begini. Seperti apa? Kamu nggak pernah lihat, tapi sifatnya begini. Oh, berarti kita bisa mengetahui sifatnya. Kenapa? Ada pengkabaran dari sumber yang apa? Terpercaya. Jadi itulah untuk mengetahui sesuatu dari 1 daripada 3. Pertama apa? Melihat langsung. Kedua, melihat yang semisalnya. Yang ketiga, pengkabaran dari khabar yang apa? Thiqah. Ini demikian sekarang kita terapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui sifat-sifat Allah dengan cara pertama melihat langsung, ini mustahil tatkala kita masih hidup. Tidak mungkin. Ya.
Dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah kalian tidak bakalan bisa melihat Rabb kalian kecuali setelah kalian meninggal dunia. Kalian tidak bakalan mampu, ya. Ya. Tidak mampu Anda melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki cahaya yang begitu kuat. Sementara mata kita melihat matahari aja tidak kuat. Oleh karenanya nanti kalau seorang dibangkitkan di akhirat dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghuni neraka jahanam, orang-orang yang kafir sekarang, mereka tidak lihat jin, mereka tidak lihat malaikat, tapi nanti kalau mereka sudah dibangkitkan, mereka bisa lihat malaikat penjaga neraka jahanam. Mereka bisa lihat iblis, mereka bisa lihat jin yang dimasukkan dalam neraka bersama mereka. Terjadi dialog antara mereka dengan apa? Iblis, ya. Demikian juga penghuni surga tatkala mereka dibangkitkan, mereka diberi kemampuan ya untuk diantaranya melihat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tidak mampu kita melihat. Nabi yang bilang, "Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah, kalian tidak bisa melihat Rabb kalian kecuali sampai kalian meninggal dunia. Oleh karenanya Nabi SAW, Nabi yang termulia, yang sudah mencapai pada tempat yang tertinggi di Sidratul Muntaha, Mi'raj bersama malaikat Jibril, kemudian Rasulullah SAW naik bertemu dengan Allah. Sehingga sebagian sahabat menyangka Nabi SAW melihat Allah. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, "Hal ra'aita rabbak?" Ya Rasulullah, apakah Anda melihat Rabb Anda tatkala Mi'raj? Kata Nabi SAW, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat apa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam pernah ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf disebutkan, Nabi Musa berkata, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Rabbku, perlihatkan dirimu, aku ingin lihat engkau. Kata Allah, "Lan tarani, kau tidak bisa lihat aku. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani." Tapi lihatlah kepada gunung, kalau gunung kuat kau akan lihat aku. Ternyata falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala cahaya Allah sampai ke gunung pun hancur. Dan akhirnya Nabi Musa pun pingsan. Tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketemu malaikat Jibril ketakutan. Nabi SAW ketemu malaikat Jibril, Nabi SAW apa? Ketakutan, ya. Oleh karenanya tatkala Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Fa akhadhathumus sa'iqah. Kata Bani Israel, orang Yahudi, "Wahai Musa, kami tidak beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah terang-terangan." Mereka minta sesuatu yang apa? Yang berat. Fa akhadhathumus sa'iqah, maka turun halilintar, tewaslah mereka. Dikasih halilintar sama Allah. Nah, tidak mampu untuk melihat Allah, minta yang sesuatu yang mustahil di dunia ini. Jadi, dari sisi pertama, kita tidak bisa mengetahui Allah dengan melihat langsung. Ya. Baik, kemudian dari sisi kedua, cara kedua dengan melihat yang apa? Semisalnya. Rupanya tidak ada juga yang sama dengan Allah. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Dari sisi kedua pun tertutup. Tinggal cara ketiga. Cara ketiga yaitu dengan khabar yang thiqah. Dari pengkhabaran yang amanah, yang terpercaya, itu dari Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak ada yang lebih berhak untuk menyampaikan tentang sifat-sifat Allah kecuali Allah sendiri. Allah yang menyampaikan sifat-sifatnya dalam Al-Quran. Kemudian Allah juga menugaskan Nabi SAW untuk menyampaikan sifat-sifat Allah dalam hadis-hadis Nabi SAW. Oleh karenanya jika telah datang kabar tentang sifat-sifat Allah dari Al-Quran maupun Sunnah, kita tetapkan dan kita yakini, kita imani. Allah bilang demikian, kita percaya, tidak usah kita timbang-timbang lagi dengan akal kita, ya.